setiamu ya Tuhan, setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, meski langit tampak suram,
bersuka cita karena kita tahu dalam setiap permasalahan hidup kita Tuhan selalu beserta kita. Amin. Colek kanan kirinya dong, bilang Tuhan setia loh dalam hidup kamu dan aku. Mari kita bersuka cita karena setiap langkah kita Tuhan selalu menuntun hidup kita. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku.
Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita percaya roh Tuhan bekerja dan berada di tempat ini. Saat ku menyembahmu, rohmu bekerja. Saat ku memujimu, kau bertata
mengatakan Tuhan bahwa Engkau Allah dalam kehidupan kami dan kami bangga punya Allah yang seperti Engkau. Allah yang hidup dan hidup untuk selama-lamanya. Allah yang punya mata yang dapat melihat, Allah yang punya telinga yang dapat mendengar. Allah yang dapat merasakan apa yang kami rasakan. Kami bersyukur Tuhan, kami sampai hari ini masih diberikan kehidupan dan kami bersyukur sekali Tuhan. Kami adalah bukti bahwa mujizat masih terjadi bahkan sampai hari ini. Karena kalau kami percaya kami hidup hari ini Tuhan, begitu banyak orang yang tidak bisa menikmati hari ini, tapi kami masih bisa menikmati kebaikan Engkau, kesetiaan Engkau, perlindungan Engkau, kecukupan yang Kau berikan buat kami. Terima kasih Tuhan untuk damai sejahtera yang selalu Engkau berikan buat setiap dari kami. Bapa, mari saat ini Tuhan urapi setiap dari kami, besar kecil, laki perempuan, tua muda. Biar setiap dari kami bukan hanya menjadi pendengar firman-Mu, tapi kami mau mengatakan, yes Lord, ini kami Tuhan. Kami mau siap untuk menjadi pelaku firman. Ajar kami untuk kami buka hati dan roh kami, biar hati dan roh kami ini boleh menjadi seperti tanah yang baik dan tanah yang subur. Sehingga waktu Engkau menaburkan benih firman-Mu, benih ini akan jatuh dalam hati kami Tuhan. Berakar, bertumbuh dan berbuah dengan lebat dan luar biasa. 30, 60 bahkan 100 kali lipat. Sehingga hari ini setiap yang mendengar Tuhan, yang lemah akan menjadi kuat. Yang sakit sembuh dalam nama Yesus. Yang terikat dilepaskan dalam nama Yesus. Yang bimbang akan mendapat keteguhan iman. Yang membutuhkan jalan keluar, Tuhan berikan jalan keluar. Yang membutuhkan hikmat, Tuhan Engkau berikan hikmat buat mereka. Terima kasih Tuhan, bicara buat siap dari kami. Karena kami siap untuk mendengar. Hanya dalam satu nama, yaitu nama Yesus kami berdoa. Setiap kita yang percaya berkata, amin. Beri kemuliaan yang luar biasa buat Tuhan. Saudaraku silakan duduk. Saya masih diperbolehkan untuk bergerak kanan kiri depan belakangan Pak. Kita tanya dulu nih, boleh ya? Oke. Shalom. Apa kabar semuanya? Mana yang luar biasa coba lambaikan tangannya? Belum, masih 97%. Sekali lagi, apa kabar semuanya? Kayaknya maksa banget ya. Tapi memang kadang-kala memang hidup kita harus dipaksa. Karena kalau nggak dipaksa nggak keluar. Ya. Tapi ada juga udah dipaksa, udah diperes, tapi nggak keluar ya. Tapi saya percaya kasih kemurahan Tuhan itu nggak usah diperes, nggak usah dipaksa. Firman Tuhan mengatakan selalu baru. Setiap apa? Setiap kita minta, setiap hari atau setiap pagi? Sekali lagi. Oke, firman Tuhan mengatakan kasih setia Tuhan itu rahmatnya selalu baru. Setiap kali kita minta, setiap hari atau setiap pagi? Pagi sebenarnya jawabannya. Setiap katakan pada orang sebelah Anda, makanya bangun pagi. Ya. Oke, hari ini bersyukur sekali, dekorasinya luar biasa sekali Bu Wiwi. Sehat Bu? Pak Sam sehat? Di Palem. Oke, hari ini saudaraku kita di minggu terakhir ya. Bukan minggu terakhir, maksudnya kalau saya kasih judul tuh Final Week of Jesus, artinya minggu terakhir di mana Yesus di atas muka bumi ini sebelum dia disalibkan. Intinya tuh begitu ya. Kita nggak mau lihat banyak firman Tuhan, maksudnya bukan nggak mau lihat banyak ayat-ayat, tapi kita lihat event-eventnya aja ya. Apa yang terjadi? Ya, kalau kita lihat sama-sama saudaraku, Yesus itu masuk, kita buka Matius 21 dulu. Matius 21. Judul perikopnya apa yang sudah menemukan? Ini kayaknya belum ya. Sekali lagi, ini Anda buka WhatsApp atau buka aplikasi Alkitab ya? Aplikasi Alkitab, ada judulnya nggak di tempat Anda? Kalau ada, mari kita katakan sama-sama judulnya apa? Yesus dielulukan di Yerusalem. Betul ya? Yesus dielulukan di Yerusalem. Sebentar ya, masih 45 menit ya Bu. Tapi itu nggak bisa 1 jam Bu. Bu Wiwi. Boleh. Kita ketemu di tengah aja 50 menit. Oke. Yesus dielulukan di Yerusalem. Anda masih ingat cerita ini? Yesus mengatakan, Yesus mengirim muridnya dan mengatakan ambil keledai betina. Yang ada anaknya tertambat. Nanti kalau diminta apa bilang aja. Yesus membutuhkannya. Dan kemudian firman Tuhan mengatakan di sini saudaraku, Anda perhatikan sama-sama. Ya ayat 2.
pergilah ke kampung di depanmu itu dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Jikalau ada orang yang menegur kamu, katakanlah apa? Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya. Ya, firman Tuhan mengatakan supaya ini genaplah firman Tuhan dikatakan di ayat 5, katakanlah kepada putri Sion, lihat rajamu datang kepadamu, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Ya, kemudian saya mau kita lihat sama-sama ya di ayat 7, mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya lalu mengalasinya dengan pakaian mereka dan Yesus pun naik ke atasnya. Ayat 8, katakan sama-sama dengan saya, orang banyak. Sekali lagi sama-sama katakan sampai saya, orang banyak. Firman Tuhan mengatakan yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dan dari pohon-pohon dan menebarkannya di jalan. Dan orang banyak lagi yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru, katanya apa? Sama-sama kita baca 3, 2, 1. Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, hosana di tempat yang maha tinggi. Firman Tuhan mengatakan orang banyak, sama-sama katakan dengan saya. Sekali lagi apa? Orang banyak. Perhatian baik-baik, ini kurang lebih 1 minggu saudaraku, beberapa hari sebelum Yesus disalibkan. Orang banyak. Sama-sama katakan dengan saya apa? Orang banyak. Orang banyak itu artinya bukan 1, 2, 3, 4, 5, 6, lebih dari 100. Ratusan, ngitungnya susah. Orang banyak, firman Tuhan mengeluh-elukan, membuka pakaiannya, menaruhnya, dan mengatakan hosana. Dengar baik-baik saudaraku, orang banyak, orang yang sama, yang kemudian akan menghakimi Yesus. Waktu mereka berkata nantinya, beberapa hari kemudian di hadapan Pontius Pilatus, orang banyak berkumpul. Dan Pontius Pilatus mengatakan, sesuai tradisi hari ini kita akan membebaskan salah seorang dari 2 orang ini. Yesus dari Nazaret atau Barabas si penjahat. Orang banyak akan mengatakan, salibkan Yesus, bebaskan Barabas. Bebaskan Barabas, salibkan Yesus. Bebaskan Barabas, salibkan Yesus. Siapa Barabas? Orang jahat. Siapa Yesus? Yesus yang mereka beberapa hari sebelumnya katakan, hosana. Hari ini saudaraku, kita lihat sama-sama. Ini terjadi 2000 tahun yang lalu. Ini terjadi 2000 tahun yang lalu. Dan saya harus katakan saudaraku, dan ini kadangkala terjadi dan sering kali terjadi. Kapan? Hari-hari ini. Sekali lagi kita nggak menghakimi, tapi biar firman Tuhan sendiri waktu kita mendengar, hari ini kita udah doa sama-sama kan? Biar kita buka hati kita, biar hati kita ini menjadi seperti tanah yang baik dan tanah yang subur. Waktu firman Tuhan diberitakan, biar ini masuk, jatuh, bertumbuh, berakar, bertumbuh dan berbuah. Tadi kita doakan begitu ya. Biar kita mendengar ini dan mari kita refleksikan diri kita. Di mana kita? Firman Tuhan mengatakan, saudaraku, hosana, banyak orang banyak mengatakan hosana, mengeluh-elukan nama Tuhan. Tapi kemudian beberapa hari kemudian mereka mengatakan, bebaskan Barabas dan salibkan Yesus. Ya, firman Tuhan mengatakan saudaraku, sejak saat itu kemudian kalau Anda perhatikan ayat 12, kita lompat ke ayat 12 saudaraku. Anda punya judulnya enggak kalau di Alkitab Anda situ ya? Judulnya apa Ciacu? Yesus menyucikan apa? Bait Allah. Bait Allah disucikan. Hari ini saudaraku mari kita lihat sama-sama. Firman Tuhan mengatakan saudaraku bait Allah itu di mana? Saudaraku bait Allah betul. Bait Allah yang pertama dan yang kedua saudaraku adanya di Israel saudaraku. Tapi firman Tuhan kemudian mengatakan di Korintus, tidak tahukah engkau bahwa tubuhmu adalah bait Allah? Sekali lagi, tidak tahukah engkau bahwa tubuhmu adalah bait Allah? Jadi bait Allah ada di mana? Di sini. Di tempat ini saudaraku, ruang sekretariat buka Senin sampai Sabtu atau sampai Minggu? Sampai Sabtu ya. Uninya mana uninya? Di belakang meja, di belakang. Mana uni ya? Satu bilang di belakang, satu di atas. Jangan sampai di atas dijauhkan. Anyway, saya mau ngomong ini saudaraku.
Waktu tempat ini sepi ya, bukan tempat ini sepi, waktu nanti kita meninggalkan tempat ini, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Yuni kan pasti tempat ini Bu ya, betul ya? Kurang lebih ya, ada di tempat sini. Di sini kosong. Anda kesini saudaraku, Anda hanya menjumpai saudaraku, kursi-kursi kosong. Gak ada apa-apanya di sini. Gue masuk ke sini tiba-tiba merinding loh, merinding ngeri jangan-jangan. Ih, gak ada siapa-siapa, takut juga gue. Kenapa? Karena waktu firman Tuhan mengatakan 2-3 orang berkumpul, dalam namanya, dia hadir. Jadi yang membuat kehadiran Tuhan di tempat ini bukan tempatnya guys. Tapi kitanya. Kenapa? Karena firman Tuhan mengatakan tidak tahukah engkau bahwa tubuhmu adalah bait Allah. Kita yang membawa hadirat Allah. Di tempat di mana Anda bekerja, Pak, mayoritas Pak semuanya, aduh Pak. Mayoritasnya Pak bukan orang percaya, cuman saya sama teman saya doang Pak berdua. Engkau membawa hadirat Allah ke tempat di mana engkau bekerja. Yang menurutmu mayoritas bukan orang percaya. Tapi engkau orang yang percaya dan engkau membawa hadirat Allah. Dan sesuatu bisa terjadi. Yang percaya katakan. Amin. Itu saudaraku. Yang membawa perbedaan adalah dirimu. Saya gak mau ngomong panjang saudaraku. Tapi saya hanya mau mengatakan saudaraku, ingat baik-baik saudaraku. Bahwa engkau adalah saksi. Ingat ya, saya lompat sebentar, saudaraku, Kisah Rasul 1 ayat 8, gak usah dibuka, percaya aja. Ini ada bugem di sini, kalau ngaco ntar dia bilang ngaco Bapak, bilang begitu ya Bu ya. Kisah Rasul 1 ayat 8 firman Tuhan mengatakan, saudaraku, kalau Roh Kudus turun atasmu, engkau akan menjadi apa? Engkau akan menjadi apa? Saksi. Engkau yang membawa hadirat Allah, kenapa? Karena hadirat Allah ada di dalam engkau. Di dalam perjanjian lama saudaraku dari kitab Kejadian sampai kitab Maleaki. Itu kalau roh Tuhan, maaf ya saya pakai kata-kata ini saya pakai ini aja deh. Kalau Roh Kudus, Roh Tuhan ada di atas seseorang, tiba-tiba saya bisa bernubuat. Kalau ini tiba-tiba ada di atas si Acu, tiba-tiba si Acu bisa mengatakan sesuatu. Hujan, berhenti. Kenapa? Karena Roh Tuhan ada di atasnya. Dia bergerak lagi ke atas Bu Wiwi. Bu Wiwi tiba-tiba dipakai Tuhan. Kenapa? Karena Roh Tuhan ada di atasnya. Dia pindah lagi ke Koasun. Tiba-tiba Koasun yang tadinya orang biasa-biasa. Tiba-tiba karena Roh Tuhan ada di atas Koasun. Tiba-tiba dia berbicara sesuatu yang luar biasa. Paham gak saudaraku? Dan Roh Tuhan itu hinggap. Nempel. Nanti dia pindah lagi ke ibu. Pindah lagi ke bapak. Pindah lagi ke ibu. Pindah lagi ke Anda Pak. Pindah lagi ke kameramen. Pindah lagi ke pemain piano kita, keyboard kita. Pindah lagi ke adik. Yes you. Dan tiba-tiba orang yang tadinya biasa-biasa aja menjadi orang yang luar biasa. Kenapa? Karena Roh Tuhan hinggap. Sekali lagi apa? Roh Tuhan. Forget about hinggap di jendela ya saudaraku. Forget it please. Saya pengen ngomong itu sebenarnya. Paham ya? Tapi firman Tuhan sekarang gak pakai hinggap-hinggap guys. Dia stay. Dia apa saudaraku? Tinggal. Dia stay. Dia tinggal di dalam kita. Dia ada dalam kehidupanmu. Gak perlu kapan ya gue dihinggapi. Udah gak modelnya guys. Gak akan ada lagi karena ini udah gak melayang-layang lagi. Ini udah ada tinggal dalam engkau. Dan saya gak mau ketinggalan, engkau doang. Engkau dan saya. Ini ada di setiap kita. Yang percaya katakan sama-sama dengan saya, Roh Kudus ada dalam kehidupan saya. Roh Kudus ada dalam saya. Amin. Itu yang membuat engkau menjadi bait Allah. Jadi ingat, kemana engkau akan pergi. Karena engkau membawa hadiratnya. Kalau engkau pastikan saudaraku, diskotik itu akan menjadi hadirat Allah, silakan masuk. Tapi kalau engkau nggak yakin kayaknya, jangan masuk. Nanti Anda yang dimasuki. Paham ya? Pastikan kemana engkau pergi. Karena engkau membawa hadirat Allah. Kau banyak yang gelisah kayaknya ya. Kita terus dulu. Saya nggak mau lanjut ke sini saudaraku karena saya mau tetap mengatakan kebalikan. Yesus menyucikan bait Allah. Perhatikan baik-baik saudaraku. Yuk kita lihat sama-sama yuk. Ayat 12. Saya baca dulu, nanti ayat 13 saya mau Anda baca sama-sama ya.
Saya baca dulu ayat 12. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati. Yuk, dan berkata kepada mereka, ada tertulis rumahku akan disebut, tetapi kamu menjadikannya. Sekali lagi, ada tertulis rumahku akan disebut, tetapi kamu menjadikannya. Ini tadi saya katakan ini final week, saudaraku. Ini minggu terakhir Yesus sebelum dia disalibkan. Saya percaya saudaraku sebelumnya Yesus juga tahu ada orang yang berjual beli di sana. Saya percaya saudaraku Yesus sudah melihat. Tapi Anda harus percaya bahwa segala sesuatu itu ada waktunya. Waktunya Tuhan, betul. Waktunya dia orang juga, iya itu waktunya dia. Ya, jadi nyanya ini banyak hal ya. Ngerti maksud saya? Segala sesuatu ada waktunya. Mic ini juga ada expirednya, betul gak saudaraku? Betul, semua kita ada waktunya. Dan nyanya ini memang bisa diganti juga dengan Tuhan. Perhatikan baik-baik saudaraku, perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik saudaraku. Anda tahu saudaraku waktu Yesus ini adalah tokoh yang kontroversial. Tokoh yang kayaknya anti mainstream. Ya. Ya, artinya mereka berharap saudaraku penyelamat sampai hari ini orang-orang Israel di sana saudaraku, mereka selalu berdoa Tuhan, mereka berkata kepada Elohim, Yehova kirim penyelamat. Karena menurut mereka penyelamat itu belum turun saudaraku. Mereka nggak bisa terima Yesus saudaraku bahwa dia adalah penyelamat yang dikirim oleh Bapa di surga. Karena menurut mereka kayaknya karakter Yesus kurang tepat. Mereka mau karakter Yesus itu yang strong, yang kuat dengan pengertian. Saudara dengar baik-baik. Yesus tuh nggak, by the way Yesus tuh nggak lemah gemulai saudaraku ya. Yesus tuh kuat. Bapaknya tukang, artinya dia pasti ngebantuin, betul gak saudaraku? Gak mungkin cuma ngangkat triplek, pasti balok, betul gak saudaraku? Itu yang membuat saya percaya saudaraku, jangan Anda punya konotasi bahwa Yesus itu lemah gemulai. Yesus itu pasti kuat, physically loh saya ngomong. Ya, kenapa? Karena dia anak tukang kayu, dia harus bantu bapaknya. Saya gak ngomong ke situ, saya hanya mau ngomong kembali lagi saudaraku. Lihat baik-baik saudaraku. Waktu kita memperhatikan segala sesuatu, tadi saya katakan segala sesuatu ada waktunya. Perhatikan baik-baik saudaraku bahwa Yesus itu sudah melihat hal-hal itu terjadi. Dan tadi saya mengatakan bahwa Yesus tokoh kontroversial. Masa penyelamat lahirnya di kandang domba? Masa dia seperti itu? Masa dia mengatakan jikalau pipimu ditampar pipi kirimu? Dikasih pipi yang lain, masa begitu gak bisa dong. Ditanya gimana Pak? Yesus kita perlu bayar pajak gak nih? Apa kita mau gak kaya gak usah bayar pajak? Kata Yesus bayar dong. Ini ngomong-ngomong udah bulan Maret deh, itu udah April. SPT jangan lupa ya. Ini kayaknya agen pemerintah banget saya. Ngerti maksud saya saudaraku ya? Yesus malah mengatakan, lihat mata uang itu, ada gambar siapa? Kaisar. Beri para kaisar apa yang menjadi miliknya. Bahkan Yesus mengadakan mukjizat hanya untuk Petrus bayar apa? Halo? Hanya untuk Petrus bayar apa? Pajak. Bagi yang belum pajak, bisa mungkin juga doa ya Bu ya. Tuhan buka jalan supaya kita bisa bayar pajak. Paham ya poin saya saudaraku? Yesus itu tidak disukai. Firman Tuhan kan kita baca berkali-kali. Mereka mencoba untuk membunuh Yesus. Nggak pernah saya lihat di firman Tuhan, correct me if I'm wrong. Mereka mencoba untuk membunuh Petrus dan Yohanes. Nggak ada. Mereka mencoba membunuh, mereka mencoba mendorong Yesus dari tempat tinggi. Makasih Bu. Kenapa? Karena mereka gak suka Yesus. Yesus bikin ngaco nih orang. Mereka kalah populer dengan Yesus.
Tapi sebenarnya bukan popularitas yang dicari oleh Yesus. Tapi karena dia mengatakan kebenaran. Karena memang firman Tuhan mengatakan kalau nama Yesus ditinggikan, ia akan menarik semua orang, banyak orang. Ngerti maksud saya, saudaraku? Perhatikan baik-baik sekali lagi, saudaraku. Perhatikan baik-baik. Segala sesuatu tadi ada waktunya. Saya percaya, saudaraku, mereka sudah mencoba berkali-kali. Mencoba. Tapi tiba-tiba Yesus lolos. Mencoba, tapi tiba-tiba Yesus keluar dari sana. Mencoba, tapi kemudian Yesus lewat lagi di sana. Kenapa? Karena belum waktunya. Dan saat ini firman Tuhan mengatakan, saudaraku, ketika Yesus dielu-elukan di atas keledai dan naik. Dan kemudian gak lama kemudian itu Yesus datang ke bait Allah. Dia menjungkir balikan ketidakbenaran di sana. Orang yang berjual, beli dan lain sebagainya. Perhatikan baik-baik, saudaraku. Bukan kok sebelumnya Yesus diam-diam aja. Seringkali kita berpikir demikian ya dalam kehidupan kita. Kenapa? Dulu kita ditolong, sekarang kayaknya susah banget kita ditolong ya. Kalau Yesus tahu ini hal-hal seperti ini, kenapa didiamkan? Kenapa gak dihancurin dari awal-awal? Sekali lagi saya percaya segala sesuatu ada waktunya. Saya percaya saudaraku bahwa Tuhan memberikan waktu, kesempatan buat kita. Kalau kita sampai hari ini masih ada, sampai hari ini masih bisa bernafas saudaraku. Mungkin kita agak susah, kita ada ini dan itu. Tapi saya percaya, tadi saya katakan dalam doa, kalau kita masih hidup hari ini itu semuanya karena kemurahan Tuhan. Mujizat Tuhan. Perhatikan baik-baik, Tuhan artinya masih memberikan kita kesempatan. Katakan sama-sama dengan saya lagi, kesempatan. Apa? Apa yang Tuhan berikan? Kesempatan untuk apa? Kalau perlu berubah, engkau harus berubah. Kalau perlu bertobat, bertobat. Kalau perlu kembali, kembali. Kalau perlu pulang, pulang. Kalau perlu pergi, pergi. Jangan pergi langsung. Pergi ke toilet. Kembali ntar Pak. Paham ya? Kenapa? Karena segala sesuatu ada waktunya dan Tuhan memberikan kita kesempatan. Gak ada yang tahu apa isi hati manusia. Tapi Tuhan tahu loh. Suami boleh gak tahu. Gembala sidang boleh gak tahu apa yang ada di hati ibu gembala. Istri Anda boleh gak tahu apa yang dalam hatimu. Suami Anda boleh gak tahu apa yang dalam hatimu. Tapi Tuhan tahu loh. Saya gak nakut-nakuti karena memang ini benernya begini. Dan Tuhan tahu banget. Kita kadang-kadang gak tahu dengan diri kita. Bego banget kenapa gue begitu, nyesel gue. Kita kadang-kala bingung dengan sikap kita dan tindakan kita. Tapi Tuhan tahu. Amin. Saya mau move on nih saudaraku. Firman Tuhan mengatakan Yesus menyucikan bait Allah. Hari-hari ini saudaraku, nih bentar lagi tanggal 18 ada perayaan gak Bu tempat ini? Nih, Jumat Agung ya. Nih, hari-hari ini saudara, ini hari Mingguan. Masih ada hari ini, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Jumat kita kumpul lagi tempat ini. Biar Anda tahu apa yang Yesus alami. Apa yang Yesus lakukan dan dia sudah alami. Bukan cuma kita supaya kita bertobat, saudaraku. Makanya hari ini saya katakan, saudaraku, Yesus ada segala sesuatu ada waktunya. Biar kita mempersiapkan diri kita hari ini. Bukan hanya mempersiapkan kalau perlu kita bertobat. Kapan? Jangan tunggu hari Jumat. Belum tentu nyampe lu Jumat. Saya ngomong apa adanya. Betul gak saudaraku? Kalau hari ini. Kapan kau mendengar firman-Nya? Hari ini. Kapan kau harus berubah? Hari ini. Karena kalau engkau mendengar firman-Nya, Tuhan pasti memberikan kau kekuatan. Ya, kayaknya Anda gak percaya nih. Saya buktikan buat Anda bahwa Allah memberikan kau kekuatan. Anda masih ingat cerita tentang Yesus berjalan di atas air? Ingat apa enggak? Dan kemudian saudaraku, kemudian di situ ada yang namanya Petrus. Petrus tuh nelayan. Dan Yesus berkata, Tuhan kalau itu engkau panggil aku mendekat. Ingat suasana, situasi pada waktu itu mereka sedang ketakutan.
Walaupun mereka pelaut, mereka seorang nelayan, saudaraku. Tapi firman Tuhan mengatakan perahu mereka diombang-ambingkan karena angin sakal. Mereka yang pelaut, nelayan profesional saja takut. Dan ketika mereka melihat Yesus, Petrus berkata, Tuhan kalau itu memang engkau, panggil aku mendekat. Dengar baik-baik saudaraku. Yesus berkata, marilah. Apa yang Yesus katakan? Apa yang Yesus katakan? Bahasa aslinya, Laila. Nggak percaya, bahasa asli Mandarin maksud saya. Bukan Greka atau Yunani atau Ibrani. Mandarin, Laila. Hanya dengar firman yang keluar dari mulut Yesus bukannya mengatakan simsalabim. Kagak. Laila. Dan Petrus, apa yang Petrus lakukan? Ayo dong bantu saya, apa yang Petrus lakukan? Sebelum berjalan Bu, Ibu suka lompat sih, dia keluar turun dong dari perahu. Ya kan, makanya diperhatikan. Turun dari perahu. Masa berjalan ya mentok dong di perahu, kan turun dari perahu. Gak usah dibayangin saudaraku, percaya aja dah. Dia turun dari perahu, baru dia berjalan. Dan dia melihat Yesus dan dia berjalan. Manusia gak pernah diciptakan untuk berjalan di atas air. Gak usah nyoba-nyoba, please. Gak usah. Manusia tidak diciptakan untuk berjalan di atas air atau terbang. Jadi jangan coba-coba juga. Walaupun lagunya ada, seandainya aku punya saya. Gak usah juga dibahas nih saudaraku. Percaya deh saudaraku. Petrus tiba-tiba jalan di atas air. Kenapa? Hanya karena firman-Nya mengatakan, marilah. Jadi hari ini kalau engkau mendengar firman-Nya, Tuhan pasti akan memberikan engkau dan saya kekuatan. Yang percaya katakan, jadi Yesus mencucikan bait Allah. Kita langsung lompat ke Matius 26. Sudah ya, ketemu ya. Apa judulnya kita baca sama-sama yuk. Pemberitahuan keberapa? Tentang apa? Kemudian apa? Rencana untuk membunuh. Tiba-tiba salah seorang mereka, saudaraku, kalau Anda perhatikan sama-sama di sini, ini kelihatan nih. Ayat 3. Pada waktu itu berkumpullah imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Perhatikan baik-baik saudaraku, imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Dia di istana imam besar yang bernama siapa? Dan mereka merundingkan suatu rencana untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat dan untuk membunuh dia. Saudaraku, saya gak mau masuk ke detailnya. Tapi intinya saudaraku, kemudian tiba-tiba salah seorang dari murid Yesus yang bernama Yudas Iskariot kemudian menghampiri dan kemudian dalam tanda kutip mengatakan, aku siap untuk memberitahu engkau di mana Yesus. Dan dia mendapat 30 keping perak, betul ya? Saya gak mau bahas apa yang terjadi, saudaraku, lebih detail-detailnya banyak sekali. Salah satunya adalah waktu Yesus diurapi. Yesus diurapi, saudaraku, oleh perempuan berdosa. Ya, saya gak akan panjangkan ini. Ya, kemudian saya mau mulai melihat ayat 17 deh. Ayat 17. Apa judul perikopnya ayat 17? Yesus makan Paskah dengan murid-muridnya. Saya mau kita di sini ya. Yesus makan Paskah dengan murid-muridnya. Saudaraku, apa yang terjadi di waktu Yesus makan Paskah dengan murid-muridnya ini banyak sekali yang terjadi, saudaraku. Anda masih ingat Yesus makan Paskah? Masih ingat itu selalu saya bertanya, saudaraku, apa yang Yesus lakukan sebelum Yesus disalib? Selain berdoa, cuci kaki, setelah itu Bu, ada Bu foto bersama, jangan lupa. Ya itu selalu, kadang-kadang kita lupa Bu, ya, Yesus itu foto bersama. Ya kan Cacu, kan gambarnya ada. Ya gak usah dibahas juga ini ya. Tapi kadang-kadang kita lupa. Ya, udah gak usah dibahas Bu ya, gak usah dibahas. Tapi
Yesus cuci kaki di sana dan kemudian Anda masih ingat cerita tentang Yohanes 14 yang mengatakan bahwa di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Ingat? Jangan engkau khawatir, kata Yesus, aku akan pergi, tapi aku tidak akan membiarkan engkau sebatang kara. Engkau tidak akan menjadi orang seperti yatim piatu. Aku akan mengirim seorang penolong. Betul? Itu di mana momennya di saat-saat seperti ini, saudaraku. Yang kemudian Yesus mengatakan, saudaraku, jangan nanti engkau keluar dari kota ini sampai engkau diperlengkapi oleh kekuasaan dari tempat yang maha tinggi. Yesus bicara tentang Roh Kudus yang akan turun. Ingat cerita ini, saudaraku? Itu semuanya terjadi kapan? Di saat-saat seperti ini nih, di final week nih. Jangan kau khawatir, jangan kau gelisah hatimu. Di rumah Bapa banyak tempat. Di waktu-waktu yang sama ini pula, Petrus mengatakan, Tuhan, aku tidak akan membiarkan orang membunuh engkau. Anda masih ingat cerita ini? Dan Yesus yang mendengar kata-kata yang heroik seperti ini, kata-kata yang sepertinya wow. Gila Petrus, gua gak nyangka bisa ngomong kayak gitu. Tapi Yesus mengatakan, sebelum ayam berkokok 3 kali, engkau akan menyangkal aku sebanyak 3 kali. Ingat cerita itu, saudaraku. Ini mana? Semuanya kejadiannya di sini, saudaraku. Di final week of Jesus. Perhatian baik-baik, saudaraku. Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Anda ingat? Di mana ceritanya? Di sini. Yesus mau memastikan, saudaraku, Anda dan siap. Bahkan, maaf, ada satu hal yang hampir terlupakan. Ketika Yesus mengatakan demikian kepada Petrus, dia bukan hanya stop di sana. Sebelum ayam berkokok 3 kali, engkau akan menyangkal aku 3 kali. Enggak stop di sana. Yesus menambahkan loh, setelah engkau sadar, kuatkan hati saudara-saudaramu yang lain. Anda paham maksud saya? Yesus tuh sudah tahu, saudaraku. Ya. Firman Tuhan mengatakan kemudian Yesus persiapan perjamuan kudus yang terakhir, perjamuan terakhir. Ingat saudaraku, zaman dulu saudaraku, yang namanya perjamuan kudus itu sama seperti persiapan seperti makan, saudaraku. Dan Anda masih ingat ketika itu saudaraku, Yesus bahkan kemudian setelah itu Yesus memecahkan roti. Ingat cerita ini? Waktu Yesus perjamuan kudus, dia memberikan roti, memecah-mecahkan roti. Dan kemudian memberikan anggur buat mereka untuk mereka minum. Inilah tubuhku yang terpecah bagi engkau dan saya. Ini anggur perjanjian baru. Minumlah. Ingat ya. Dan kemudian saudaraku Yesus setelah itu saudaraku Yesus pergi ke Getsemani. Ngapain? Doa. Yesus memanggil ketiga orang muridnya. Anda masih ingat siapa 3 orang muridnya? Ayo sama-sama yuk. Yuk, Petrus, Yohanes, Julius, Yakobus. Ibu suka ngangkat yang nggak perlu sih, ibu jangan diangkat. Petrus, Yohanes dan Yakobus. Usnya sama, tapi bukan Julius. Yakobus. 3 orang ini. Betul ya? Yesus berkata dan Yesus berkata, aku akan berdoa, engkau tunggu di sini, berdoa dan berjaga. Sekali lagi kata-kata yang terkenal nih, berdoa dan. Kayaknya Anda taunya ini doang ya kayaknya ya. Berdoa dan berjaga-jaga. Mereka berdoa berjaga-jaga, kemudian Yesus pergi dan Yesus ngapain? Yesus berdoa. Yesus tahu gak apa yang akan terjadi? Tahu. Selesai berdoa dia datang lagi. Apa yang dilakukan oleh murid-muridnya? Lihat orang di kanan kiri Anda. Lihat aja, lihat gitu. Ada gak yang tidur maksudnya? Jangan-jangan bukan terjadi 2000 tahun yang lalu di sini sekarang jangan-jangan ada nih. Saya ngecek dulu nih ada kagak nih. Ada gak? Ada gak yang tidur? Yopi, mana Yopi? Waduh. Dan firman Tuhan mengatakan, Yesus bangunkan mereka. Dan Yesus mengatakan berdoa dan berjaga-jaga. Waktunya sudah dekat, dikatakan. Coba ngomong ke orang sebelah Anda, waktunya sudah dekat. Waktunya sudah apa? Dekat. Yesus berdoa lagi.
Bapa, kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku. Firman Tuhan mengatakan saudaraku, Yesus berdoa. Bahkan keringatnya itu menetes seperti apa saudaraku? Menurut komentar-komentar yang saya pernah baca saudaraku, di sekolah, menurut sekolah ahli-ahli teologi, itu mereka mengatakan bahwa itu pembuluh darah Yesus itu pecah saudaraku. Kenapa? Karena takut. Anda ingat baik-baik saudaraku, sesudah itu firman Tuhan mengatakan saudaraku, malaikat Tuhan datang dan menguatkan dia. Anda harus tahu saudaraku, apa yang dalam Yesus itu luar biasa. Saya percaya saudaraku, bukan ini yang pernah saya katakan saudaraku. Yesus ini saudaraku, dia apa yang Yesus takuti itu bukan hanya nanti dia akan dicambuk. Gila, gue begitu banget nanti mati gue. Ngeri banget. Bapak, emang gak ada lagi cara yang lain? Saya percaya saudaraku, saya mengatakan ini bukan untuk bercanda. Tapi saya mengatakan ini saudaraku karena ini sesuatu yang real. Saya belum nonton, Yesus kasih message atau apa ya? Sebentar ya. Anda mengerti poin saya? Saya pernah katakan saudaraku, ibu udah nonton film The Last Supper? Udah ya? Yang udah siapa? Saya juga belum. Bapak udah nonton apa ya? Yang saya nonton The Passion of Christ. Itu yang selalu saya katakan saudaraku, yang Anda lihat, ini saya udah khotbah di sini sering kali, jadi mungkin Anda pernah yang dengar apa yang saya katakan. Itu yang Anda lihat saudaraku, yang Anda lihat di gambar-gambar, yang Anda beli di toko buku Immanuel, di apapun saudaraku, itu that's not a real thing. Yang benar itu seperti gambaran di Yesaya 53. Yang firman Tuhan mengatakan rupanya itu enggak seperti manusia. Udah bonyok, janggutnya dicabut, digebuk, diludahi, mahkota duri. Supaya apa? Masuk. Yesus dicambuk. Itu luar biasa saudaraku. Saya percaya tapi satu hal saudaraku. Satu hal. Yesus berkata, Bapak kalau boleh cawan ini. Bukan hanya itu yang menjadi ketakutan terbesarnya. Bukan itu yang ada dalam pemikirannya Tuhan gila. Lu gila banget gue akan matinya kayak gini. Bukan. Walaupun menurut beberapa orang mengatakan. Belum pernah apa yang dialami oleh Yesus itu belum pernah ada orang yang mengalami seperti itu. Saya gak mau telaah lebih jauh, saudaraku, saya gak mau challenge Anda untuk coba kita cari, ada gak yang lebih kayak gitu. No. Karena memang apa yang dialami Yesus itu luar biasa. Tapi karena dia percaya, saudaraku, di saat ada 7 perkataan yang Yesus katakan, saudaraku, di atas kayu salib. Salah satunya adalah Eli, Eli lama sabachthani. Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Karena ada saatnya di mana Yesus yang selama ini tidak pernah berpisah dari Bapa. Yang waktu orang bertanya di mana Bapa, tunjukkan kami Bapa supaya kami bisa menyembah. Yesus berkata kalau engkau melihat aku, engkau melihat Bapa. Karena Bapa dan aku adalah, ingat cerita itu saudara. Dan untuk satu-satunya saat di mana dia di atas kayu salib dia mengatakan Eli, Eli lama sabachthani. Saya gak mau masuk ke sini dulu saudaraku. Saya mau masih ke murid-murid yang berdoa. Hari ini saya percaya ada dua hal saudaraku. Kita hidup di akhir zaman dan juga di zaman akhir. Ya, saya percaya kita hidup di akhir zaman. Dan kita hidup di zaman akhir. Kesudahannya dekat. Apa yang terjadi di tahun ini aja saudaraku itu luar biasa. Betul apa tidak saudaraku? Saya ngomong dari Januari, Maret, April. Januari, Februari, Maret. Ini April. Tahun ini aja wow banget. Bukan yang terjadi di Indonesia saja. Penemuan-penemuan apa yang terjadi, apa yang menjadi viral saudaraku hari-hari ini. Yang terjadi di Israel, yang terjadi di Amerika, saudaraku, apa yang terjadi? Wow banget. Tapi saya percaya satu hal. Tuhan pasti menjaga kita. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Dengar baik-baik saudaraku, penyertaan Tuhan tidak pernah kurang panjang dan tidak pernah terlambat menolong engkau.
Ya, saya nggak mau masuk ke sini, saya hanya mau mengatakan saudaraku bahwa Yesus datang lagi dan Yesus dengar baik-baik. Yes, ini 3 orang ini saudaraku adalah, ini kalau kita nggak boleh ngomong pilih kasih nih saudaraku ya. 3 orang ini yang paling, ini ring satunya Tuhan Yesus loh. Saya ngomong ini sekali lagi nih, ini bukan favoritism nih saudaraku ya. Tapi ini ring satu. Yohanes, Petrus, Yohanes dan Yakobus. Yohanes dan Yakobus kembar. Oh, kayaknya baru tahu ya. Oh, 3 orang ini. Ring satu Yesus disuruh doa dan berjaga-jaga. Apa yang mereka lakukan? Yang pertama kali tidur. Yang kedua, tidur lagi. Ingat baik-baik saudaraku. Ingat cerita tentang Matius 25. Ini saya dari jam berapa tadi ya? Lupa saya. Matius 25 ingat cerita tentang ada 10 darah, 5 membawa pelita, terima kasih, pelita, tapi tidak membawa minyak tambahan, yang satu membawa pelita dan minyak. Anda masih ingat itu? Waduh, udah malam, belum datang-datang nih pengantin nih. Mereka lihat, buset dah udah mau habis. Mereka datang dan berkata, guys, minta dikit dong. Lu kagak siap-siap. Kagak, gue lupa tadi. Sorry, gue juga udah habis. Udah mau habis. Firman Tuhan mengatakan ketika lama, dengar baik-baik saudara. Saya mau Anda perhatian baik-baik. Berapa orang yang akhirnya tertidur waktu pengantin itu datang? 5, 10 atau tidak ada yang tidur? Tidak ada yang tidur, 5 tidur atau 10 tidur? Tidak ada yang tidur, 5 tidur, 10 tidur. Jawabannya adalah ini kenapa ragu-ragu ya? Kalau salah kan diperbaiki. Tapi tolong dijawab ya. Sekali lagi yang tertidur, tidak ada yang tertidur, 5 tertidur, 10 tertidur. Ini udah baca nih pasti. 10-10-nya tidur. Oh, manakala. Bukan cuma 5 guys. Iya Pak, iya. Betawinya keluar. 10-10-nya. Ibu gembala benar. 10-10-nya tidur. Kenapa? Karena pengantin gak datang-datang. Nih kita nih gambarannya hari ini. Banyak hamba Tuhan mengatakan Jesus is coming. Dari tahun 80-an waktu awal-awal saya bertobat. Jesus is coming. Maurice Rolo. Jesus is coming. Kan suaranya begitu saudaraku. Belum tuh. Katakan pada orang sebelah Anda, jangan tidur tapi. Katakan lagi, tapi jangan tidur. Jangan tidur. Bukan terakhirnya tidur ya saudaraku. Jangan tidur. Itu sekali napas, tarikan, jangan. Tidur. Nah itu tidur kita. Sekali tarikan, jangan tidur. Apa? Katakan sama-sama dengan saya tidak akan tidur. Tapi saya akan berdoa dan berjaga-jaga. Amin. Ya, 10-10-nya tidur guys. Sama seperti di Matius 7. Nggak usah dibuka. Ntar jawabannya udah kelihatan. Firman Tuhan mengatakan ada 2 orang yang membangun rumah. Satu di atas pasir, satu di atas batu. Betul? Hujan akan datang, pasti datang. Kesudahannya ada gak? Akan datang. Kesusahan ada gak? Pasti akan datang. Hujan datang, angin datang, banjir datang. Tuh 3-3-nya tuh dari atas, dari samping, dari bawah. Mau kurang apa lagi? Nanti yang akan kena, ini rumah yang di atas pasir atau yang di atas batu karang.
Dijawab ya. Saya memberikan Anda waktu, bukan nyari. Waktu untuk berpikir. Kemana? Nggak boleh tanya friend. Hujan akan datang. Tiupan angin, banjir. Akan kena yang di atas pasir atau di atas batu karang. Atau dua-duanya. Ya elah udah tahu aja. Yang mana? Dua-duanya loh. Yang di atas pasir adalah orang yang dengar firman Tuhan tapi tidak menjadi pelaku. Bedanya yang di atas batu karang adalah orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Artinya dua-duanya itu kalau hari Minggu pergi ke gereja yang mana? Kayaknya maksa banget ya. Nih yang di sini nih. Atas dan bawah. Mendengar firman. Pilihan ada tangan Anda. Tapi kan dua-duanya kenapa? Ya terserah. Mau roboh apa kagak. Karena pada waktu hujan datang, angin datang dan banjir datang. Yang membedakan cuma satu. Yang satu kolaps, rubuh. Yang satu tetap berdiri. Kita boleh dengar firman Tuhan. Pilihan ada di tangan Anda. Anda siap melakukannya, Anda mau melakukannya, atau Anda tidak mau melakukannya. Pilihan di tangan Anda. Bukan di tangan gembala, ibu gembala, atau pendeta. No, it's yours. Tapi kena dua-duanya ya Pak ya, masih mikir lagi. Tapi kita bener kena Pak nantinya Pak? Iya kena. Tetap akan kena hujan. Tetap ketiup angin. Dan tetap kena banjir. Tapi bedanya, kalau engkau menjadi pelaku firman, engkau akan tetap kokoh. Sekali percaya Yesus, tetap percaya Yesus. Apapun terjadi, aku tidak mau pindah ke agama apapun dan kepercayaan apapun. Jangan sampai login aja saudaraku. Nggak usah dibahas juga nih saudaraku. Kalau nggak ngerti ntar tanya Ibu Gembala apa maksudnya. Udah ya, tadi murid-murid Yesus ya, Yesus ditangkap. Setelah Yesus ditangkap, siapa yang mengkhianati Yesus tadi? Siapa? Yudas atau Petrus? Yudas. Yudas akhirnya mati, saudara. Dan Yesus ditangkap. Petrus membuktikan omongannya. Tuhan, aku tidak membiarkan kau ditangkap. Begitu Yesus mau ditangkap. Ingat cerita itu? Petrus ngambil pedang. Apanya? Kupingnya. Dan Yesus melakukan mujizat. Ditempel lagi. Betul ya? Tempel lagi. Nggak tahu pakai lem uhu, super glue. Tapi pasti itu saudaraku. Itu yang membedakan saudaraku kuping. Kalau tukang kayu punya pasti ada pensil dia. Yesus ditangkap. Ingat, diadili, disesah, diadili. Maaf saudaraku, saya kurang setuju dengan kata-kata diadili, Ibu Gembala. Karena Yesus nggak diadili, Yesus dieksekusi. Brutal, B-R-U-T-A-L, apa tuh? Brutal. Orang-orang yang sama tadi ingat beberapa hari yang lalu, Hosana. Kita angkat tangan. Makasih Tuhan, kebaikanmu luar biasa. Beberapa hari kemudian, bebaskan Barabas, salibkan Yesus. Dulu kita ditolong Tuhan, kita bersyukur pada Tuhan. Saat-saat seperti ini sepertinya kayak waktu kehidupan agak lebih susah ya Pak ya. Efisiensi kayaknya dampaknya cukup besar ya Pak. Perang tarif kayaknya korupsi kayaknya lebih susah. Jangan pernah tinggalkan Yesus. Berdoa dan berjaga. Yesus dieksekusi saudara. Firman Tuhan mengatakan Yesus disalibkan. Saya nggak mau masuk karena ini ranahnya Jumat Agung nanti.
Tapi saya hanya mau mengatakan inilah final week. Inilah hari-hari terakhir Yesus. Kemudian Yesus dibawa. Apa yang dialami Yesus itu luar biasa, saudara. Dia jatuh, benar bukan karena dia lemah. Tapi karena memang dia udah gak kuat lagi, dia jatuh beberapa kali dengan salib yang besar. Karena apa yang dialami Yesus luar biasa. Darah udah keluar, saudaraku. Para dokter di sini, ada yang dokter di sini? Atau yang suka ke dokter? Beda-beda tipis kan yang dokter dan yang suka ke dokter. Darah keluar banyak. Lemah. Belum pemikiran bahwa dia akan terpisah dari Bapa. Saya mau mengatakan ini hari-hari terakhir, saudara. Dan Yesus, saya mau tutup dengan ini. Yesus mengatakan, Bapa kalau boleh cawan ini berlalu. Tapi bukan kehendakku, kehendakmu yang jadi. Hari ini saudaraku, kita sebagai murid-murid Yesus, kita sudah tahu apa yang terjadi. Kenapa? Karena kita udah baca firman Tuhan. Sudah tercatat di Alkitab. Kita sudah tahu apa yang terjadi. Yesus mati bukan hanya mati, dia bangkit. Puji Tuhan dia bangkit. Karena kalau dia tidak bangkit, kita menjadi orang yang paling ngalang. Buat apa kita percaya? Tapi sekali lagi Yesus bangkit dan dia hidup untuk selama-lamanya. Hari ini saudaraku, saya mau tantang kita semuanya di tempat ini. Saya menantang diri saya juga. Maukah kita serius ikut Tuhan? What's next? Apa selanjutnya? Maukah kita hidup dalam hidup kita untuk Tuhan? Amin. Maukah hidup kita hidup setia? Hidup mengatakan Tuhan, Engkau cukup bagiku. Engkau cukup bagiku. Tuhan Engkau cukup. Christ is enough for me. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita menyiapkan firman. Mari kita tutup mata kita, saya juga belum tahu saya mau nyanyi lagu apa. Mari kita tutup mata kita, saudaraku. Mungkin main di gear aja deh. Semua mata tertutup, tidak ada yang melihat kanan kiri depan belakang. Mari kita renungkan kebaikan Tuhan. Tuhan terima kasih apa yang kau lakukan, Tuhan itu luar biasa. Ini hari ini minggu final week Tuhan Yesus, minggu terakhir. Di mana Engkau akan mengalami banyak hal Tuhan dalam hidupmu. Tuhan ajar kami Tuhan untuk kami bersyukur karena kemurahan, kesetiaan-Mu. Karena kebaikan-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Karya terbesar dalam hidupku, katakan pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. karya terbesar, karya terbesar Dalam hidupku, pengorbanan.
kepadamu Tuhan. Engkau baik, Engkau rela Tuhan, berikan nyawamu bagi kami. Terima kasih Tuhan. Ajar kami bersyukur Tuhan, ajar kami percaya. Biar musik maker mencari dengan lembut, kalau semua mata masih tertutup, semua kepala tertutup. Kita sudah pelajari, kita sudah dengar. Firman-Nya ingatkan kita bagaimana Yesus dielu-elukan sebagai anak Allah. Hosana, anak Daud, Hosana. Namanya harus ditinggikan dalam kehidupan kita. Sucikan bait ini Tuhan. Sucikan bait-Mu ini Tuhan. Bait-Mu. Pribadi demi pribadi Tuhan. Suci, bersihkan kembali. Ingatkan kami apa yang kami lakukan. Apa yang harusnya kami lakukan tapi belum kami lakukan. Yang sudah kami lakukan yang harusnya tidak kami lakukan. Ampuni kami Tuhan. Biar di detik-detik seperti ini Tuhan, di hari-hari ini Tuhan kami menyiapkan diri kami. Ini kami Tuhan. Kami mau berdoa dan berjaga. Kami mau ingat Engkau selalu Tuhan. Mari angkat tanganmu tinggi di hadapan Tuhan. Bapa, Engkau melihat tangan yang kami naikkan. Kami angkat tangan kami karena kami mengatakan Tuhan, kami butuh Engkau lebih daripada waktu-waktu yang lain. Di hari-hari gini di mana dunia digoncang, di mana bangsa kami pun Tuhan, banyak hal yang terjadi. Kami dibombardir dengan berita ini dan itu. Perekonomian sepertinya tidak menjanjikan. Keadaan sepertinya menyesakkan. Tapi kami percaya janji-Mu Tuhan. Engkau tidak pernah tertidur, Engkau tidak pernah terlelap. Menjaga kami Tuhan. Tidak pernah tertidur dan terlelap. Engkau selalu menjagai kami. Pertolongan kami bukan datang dari mana-mana. Pertolongan kami datang dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Ampuni kami Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, bukan telinga Tuhan yang kurang tajam mendengarkan doamu. Bukan tangan Tuhan yang kurang panjang menjamah Engkau. Tapi karena dosa dan pelanggaran. Hari ini dengan tangan yang terangkat, Tuhan ampuni kami. Ampuni kami. Ampuni kami. Mari, segala sesuatu ada waktunya. Inikah waktunya untuk engkau kembali kepada Tuhan? Inikah waktunya untuk kau bertobat kembali? Inikah waktunya untuk kau meninggalkan kebiasaan yang lama? Inikah waktunya? Kalau memang ini waktunya, Tuhan siap menguatkan engkau. Kekuatan Tuhan pasti mengalir buat engkau. Karena Dia mengasihi. Terima kasih Tuhan, Kau jamah setiap tangan. Tangan yang udah mulai capek Tuhan, aku udah doa-doa terus. Tuhan, aku percaya terus. Ini kami Tuhan, ini kami. Zaman-Mu mengalir, zaman-Mu mengalir. Kuatkan setiap tangan-tangan ini. Silakan turunkan tangan. Untuk Pak Samuel Tuhan hari ini. Dan anak-anak mereka, cucu, Tuhan menyertai, Tuhan mengalir buat mereka. Gereja yang Kau percayakan buat mereka, untuk mereka gembalakan. Baik di malam maupun di Kelapa Gading, maupun di mana
kita ingin mempersiapkan persembahan, dipersilahkan untuk pelayan Tuhan untuk mempersiapkan kantong-kantong persembahan dan dipersilahkan kepada Bapak Erwan untuk berdoa. Mari Bapak Ibu kita persiapkan persembahan kita. Bapa kami di surga, terima kasih Bapak